Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Senang rasanya kita bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini dikatakan bahwa kita harus memiliki agama yang bersinar, yang artinya adalah kita bisa menjadi pancaran terang buat orang yang ada di sekeliling kita. Jadi marilah kita pelajari buku ini, karena dari buku ini kita akan mengetahui banyak cerita tentang kehidupan Kristus yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita ditempatkan di mana, kita tetap menjadi sinar yang orang akan dapat melihatnya. Bacaan kita kali ini judulnya Pelayanan bagi orang lain. Ayat intinya terambil dalam Pengkhotbah 3 ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Tuhan memanggil orang-orang untuk melayani sesamanya dengan senang hati. Hidup yang terbaik, halaman 83. Setiap usaha yang kita lakukan untuk Kristus akan dihargai olehnya, dan setiap tugas yang kita lakukan dalam namanya akan memberikan kebahagiaan kita sendiri. Testimony for the Church jilid 4 halaman 19. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Pelayanan bagi orang lain. Atau di sini dikatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk melayani sesama kita. Yang artinya melayani mereka bukan untuk kebahagiaan mereka saja, tetapi bisa merubah akan semua yang menjadi hambatan kehidupan mereka. Karena pada saat kita melayani mereka bukan untuk kebaikan kita saja, tetapi untuk merubah akan karakter kita supaya kita bisa melakukan pengorbanan. Karena pada saat kita tidak melakukan pengorbanan, mungkin kita akan bersuka-suka dan menikmati kesenangan itu untuk hidup kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tetapi di dalam ayat inti dikatakan bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Jadi berarti adalah pelayanan kita bukan untuk bersenang-senang dan menikmatinya sendiri, tetapi bagaimana kita bisa melayani mereka untuk bisa mendapatkan satu kesenangan atau menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Di mana kesenangan yang mereka dapatkan, itulah yang menjadi kesenangan kita juga. Tuhan memanggil orang-orang untuk melayani sesamanya dengan senang hati. Tuhan memanggil seorang pelayan Tuhan yang ingin untuk bekerja dengan senang hati. Di dalam buku Hidup yang Terbaik ini mengajarkan kepada kita bahwa pekerja yang diutus oleh Tuhan artinya dia harus bekerja dengan sepenuh hati, dengan senang hati, tidak pernah mengeluh, tidak pernah memikirkan apa yang akan dia dapatkan dalam hidupnya, tetapi dia harus bersukaria karena Tuhan sudah memanggilnya. Setiap usaha yang kita lakukan untuk Kristus akan dihargai olehnya. Jadi sangat menarik ya, usaha yang kita lakukan untuk melayani sesama-sama kita berarti kita sedang menjalankan pekerjaannya Kristus, sehingga Tuhan akan menghargai apa yang kita sudah lakukan, atau setiap usaha yang kita sudah lakukan Tuhan akan menghargainya, dan setiap tugas yang kita lakukan dalam namanya akan memberikan kebahagiaan kita sendiri. Jadi seringkali kita berpikir bahwa pada saat kita menolong orang lain, itulah kesenangan kita yang kita miliki dan kita buat sendiri. Tetapi di sini dikatakan bahwa setiap tugas yang kita lakukan dalam namanya akan memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Dan setiap pelayan Tuhan, pada saat dia bersandar kepada Tuhan, lalu dia menjalankan tugas dan misi Tuhan dalam menggunakan nama Tuhan, maka dia akan memiliki satu kebahagiaan tersendiri yang tidak pernah orang lain rasakan. Itu hanya pengalaman dia pada saat dia hidup dengan Tuhan. Hidup ini terlalu berharga, sangat penuh dengan tanggung jawab yang serius dan suci untuk disia-siakan dan menyenangkan diri. Pria dan wanita telah dengan susah payah
mulai memahami tujuan hidup yang benar. Mereka tertarik oleh kegemerlapan dan peragaan. Mereka berambisi memperoleh keunggulan duniawi. Untuk ini tujuan hidup itu yang benar dikorbankan. Hal-hal yang terbaik dari kehidupan ini yaitu kesederhanaan, kejujuran, kebenaran, kemurnian, dan integritas tak dapat diperjualbelikan. Semua yang gratis, baik bagi yang bodoh maupun yang miskin, bagi pekerja kasar maupun negarawan terhormat, bagi setiap orang Tuhan telah menyediakan kesenangan yang sama-sama dapat dinikmati oleh orang kaya dan miskin. Kesenangan yang terdapat dalam penumbuhan kemurnian pikiran dan tindakan yang tidak mementingkan diri, kesenangan yang datang dari mengucap perkataan simpati dan perbuatan baik. Dari mereka yang melakukan pelayanan seperti itu, cahaya Kristus bersinar menerangi kehidupan yang digelapkan oleh banyak bayangan. Hidup yang terbaik, halaman 176 dan 177. Baik, pelajaran kita sangat menarik. Dikatakan kepada kita bahwa hidup ini terlalu berharga, sangat penuh dengan tanggung jawab yang serius dan suci untuk disia-siakan dalam menyenangkan diri kita. Jadi kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan, yang artinya adalah pada saat kita diciptakan di dunia ini berarti kita sudah harus hidup dengan tanggung jawab yang serius dan suci, di mana kita tidak boleh sia-siakan itu untuk kesenangan diri kita, tetapi kita harus jadikan itu sebagai kebahagiaan kita dengan melayani orang lain. Karena Tuhan memberikan kita kesempatan bukan untuk kita sia-siakan, tetapi kita gunakan kesempatan itu dengan baik untuk bisa menjadi terang ilahinya. Pria dan wanita dengan susah payah mulai memahami tujuan yang benar. Jadi kita sedang diberikan contoh untuk kita ketahui bahwa kehidupan yang benar adalah harus memiliki usaha, di mana usaha itu adalah untuk merubah akan karakter kita, untuk merubah akan tabiat kita, sehingga kita boleh setiap hari memulai akan tujuan yang benar itu dalam kehidupan kita. Mereka tertarik oleh kegemerlapan dan peragaan. Jadi dikatakan di sini bahwa kita tertarik oleh kegemerlapan dan peragaan, sehingga kita tidak mengetahui bahwa itu adalah membuat kita untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi di sini kembali lagi diajak kita untuk kita memulai akan tujuan hidup yang benar itu, untuk kita menjauh dari sesuatu yang akan menarik diri kita kepada kejatuhan. Mereka berambisi memperoleh keunggulan duniawi. Untuk itu tujuan hidup itu yang benar dikorbankan. Jadi seringkali kita berambisi untuk memperoleh satu kedudukan di dunia ini, sehingga kita seringkali berambisi untuk bisa mencapainya, sehingga kita melupakan akan tujuan kehidupan kita, yaitu untuk mencari kebenaran, untuk mencari hidup yang benar, sehingga kita dapat membuat hidup yang benar itu hilang. Karena dengan ambisi kita, tujuan itu membuat kebenaran itu kita tolak. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hidup yang benar. Sebab itu marilah kita berambisi untuk bisa menjadi seorang pelayan Tuhan, bukan berambisi untuk menjadi seorang yang memiliki keunggulan di dunia ini. Karena pada saat kita memiliki keunggulan di dunia ini, maka seringkali kita kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan, kita tidak perlu akan tuntunannya, karena kita sudah mendapatkannya melalui usaha diri kita sendiri. Hal-hal yang terbaik dari kehidupan ini yaitu kesederhanaan, kejujuran, kebenaran, kemurnian, integritas tak dapat diperjualbelikan. Jadi sangat menarik ya. Kita pada saat hidup dengan Kristus berarti kita sudah harus memiliki kesederhanaan akan tabiat kita yang tidak pernah mementingkan akan diri kita. Lalu kita jujur, kita memiliki kebenaran, dan juga kita memiliki kemurnian, serta kita memiliki integritas yang teguh kepada Tuhan dan juga tidak dapat diperjualbelikan, sehingga kita dapat menunjukkan bahwa hidup yang terbaik adalah hidup dengan Kristus sendiri atau hidup yang benar. Semua yang gratis, baik bagi yang bodoh maupun yang terdidik, bagi pekerja kasar
maupun negarawan terhormat. Bagi setiap orang, Tuhan telah menyediakan kesenangan yang sama-sama dapat dinikmati oleh orang kaya dan miskin. Kesenangan yang terdapat dalam penumbuhan kemurnian, pikiran dan tindakan yang tidak mementingkan diri. Jadi sangat menarik ya. Di sini dikatakan bahwa semuanya gratis atau Tuhan sudah berikan semuanya itu gratis untuk kehidupan kita tanpa memandang mana yang bodoh, mana yang terdidik, mana yang pekerja kasar, mana yang pekerja negarawan. Semuanya Tuhan sudah sediakan berkat yang sama sehingga kita dapat nikmati itu bersama-sama. Mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, semua itu Tuhan sudah atur sehingga kita dapat bersyukur saja kepada Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Karena pada saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan bersyukur, maka kita akan memiliki kebahagiaan tersendiri karena kita tidak mementingkan akan diri kita sendiri. Kesenangan yang datang dari mengucapkan perkataan simpati dan perbuatan baik. Dari mereka yang melakukan pelayanan seperti itu, cahaya Kristus bersinar menerangi kehidupan yang digelapkan oleh banyak bayangan. Jadi sangat menarik ya. Hanya dengan kesenangan yang kita miliki bersama dengan Tuhan berarti kita ucapkan rasa simpati kita lakukan perbuatan baik. Dan juga kita yang melakukan pelayanan seperti itu, maka cahaya Kristus sedang bersinar dalam kehidupan kita untuk menerangi kehidupan kita dari kegelapan yang digelapkan oleh bayangan-bayangan yang seringkali menutupi akan kehidupan kita untuk berjalan bersama dengan Kristus. Jadi pelajaran kita sangat menarik di sini, dikatakan bahwa pelayanan bagi orang lain. Artinya Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi seorang pelayan, berarti kita harus melayani dengan senang hati. Karena setiap tugas yang sudah diberikan adalah tugas yang harus kita lakukan untuk kebahagiaan yang kita dapatkan dari Tuhan sendiri, bukan kebahagiaan yang kita miliki dari dunia. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.